Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Healthies, ketemu lagi dengan saya Dinda di Info Podcast. Informasi, promosi, dan edukasi kesehatan berkolaborasi dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Nah, Sobat Healthies, dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Ginjal Sedunia tanggal 9 Maret 2023, Info Podcast kali ini akan membahas tentang cara menjaga kesehatan ginjal kita. Oleh karena itu, kita sudah kehadiran narasumber kita yaitu Dr. Fendi, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit GPI Kota Depok. Halo, Dr. Fendi. Halo, selamat Apa ya. kabarnya, Dok? Baik. Baik, alhamdulillah baik ya, Dok. Nah, kali ini kita akan bahas nih tentang kesehatan ginjal ya, Dok ya. Nah, seperti yang kita ketahui nih Sobat Healthies, ginjal adalah salah satu organ vital ya, Dok, yang fungsinya itu sangat penting bagi tubuh kita ya. Nah, boleh dijelaskan nih Dokter Fendi, fungsi organ ginjal itu sendiri itu apa sih, Dok? Ya, ginjal itu fungsinya banyak. Sebagian itu yang diketahui adalah membuang hasil metabolisme di dalam bentuk kencing ya, dan juga dia bisa menghemat air, maksudnya menjaga keseimbangan air dalam tubuh. Eh, Tidak hanya di situ, ginjal juga berperan dalam pembentukan darah. Dalam hal ini adalah Hb. Dan juga ginjal juga berperan dalam pengaturan tekanan darah, dan juga dia berperan dalam keseimbangan elektrolit. Oke, jadi banyak sekali fungsinya ya dok ya, organ Ya, ginjal itu sendiri ya. Jadi, nah boleh nih diinformasikan ke Sobat Healthy semua, cara menjaga ginjal itu sendiri, cara menjaga kesehatannya bagaimana dok? secara umum untuk menjaga fungsi ginjal itu dengan melakukan aktivitas teratur, olahraga teratur. Kemudian dari makanannya juga diusahakan tidak tinggi natrium, berlebihan dalam mengkonsumsi natrium ataupun gula, dan juga harus rendah lemak dan tinggi serat. Dan secara umum untuk menjaga fungsi ginjal itu dengan melakukan aktivitas yang teratur, olahraga teratur, kemudian juga mengkonsumsi makanan sehat dalam arti tidak berlebihan dalam konsumsi natrium, gula, dan kolesterol. Dan makanan juga harus tinggi serat. Hindari merokok dan juga hindari obat-obatan yang tidak dianjurkan oleh dokter. Selain itu juga mengkonsumsi air dalam jumlah cukup ya, Betul. sekitar 2 liter per hari minimalnya, Oke, oke. dan juga mengatur tekanan darah dan gula darah. Oke, baik. Jadi cara menjaga kesehatan organ ginjal itu sendiri tentunya dengan mengontrol konsumsi makanan kita juga gitu ya dok ya. Jadi Betul, harus sesuai porsinya, gula, garam gitu ya dok ya. betul. Betul. Jadi kalau nih gula, garam itu berlebih, itu pengaruh juga sama kerja ginjal gitu ya dok. Jadi kerja ginjalnya kan menjadi berat begitu ya dok ya. Nah, penyakit apa saja sih dok yang bisa menyerang organ ginjal kita ini dok? Oh, kalau penyakit itu banyak ya. Bisa Oke, dari bawaan, kongenital, oke, genetik maksudnya gitu. Eh, Namun yang terbanyak kita dilaporkan penyebab gangguan penyebab penyakit ginjal ini adalah diabetes dan hipertensi. Itu dua itu oke. yang terbanyak. Oh, Nah, selain itu juga bisa kasus-kasus autoimun, penyakit mm-mm, autoimun tuh seperti lupus, mm-mm, dan juga batu ginjal itu juga mm-mm, mm-mm. menyebabkan penyakit ginjal kronis. Selain itu juga banyak, dan lain-lainnya infeksi. Bisa juga ya dok. Ya, Mm-mm. Oke, jadi cukup banyak ya dok penyakit yang bisa menyerang organ ginjal kita begitu ya dok. Nah, kalau misalnya ginjal itu udah kerjanya udah berat gitu ya dok ya, itu bisa menyebabkan yang sering dibilang orang awam itu gagal ginjal gitu dok ya. Nah, gagal ginjal itu sendiri tuh
kondisi yang seperti apa sih, Dok? Ya, bahasa gagal ginjal itu agak seram ya. Mm-mm. Tapi akhir-akhir ini kita menggunakan kalau misalnya kejadiannya baru gitu, akut, kita bilangnya gangguan fungsi ginjal. Oke. Gangguan ginjal akut ya. Mm-mm. Kalau sudah kronik, sudah lama biasanya kita bilang penyakit ginjal kronik. Oh, oke. Itu sama kah sama gagal ginjal, Dok? Gagal ginjal kalau sekarang ke pasien sih saya biasanya bilangnya penyakit ginjal akut atau penyakit ginjal kronik. Kalau mendengar kata gagal ginjal tuh pasiennya rasanya langsung takut ya. Iya. Nah, itu ada suatu kondisi di mana ginjal tidak bisa melakukan fungsinya secara normal ya. Dalam hal ini dia terdapat kerusakan yang permanen pada ginjal, baik secara struktural maupun fungsinya, Oke. yang lebih dari 3 bulan. Kalau kasusnya adalah penyakit ginjal kronik. Hmm. Kalau penyakit ginjal akut dia fungsinya dalam hal ini dia mengatur elektrolitnya atau mengatur ureumnya, kreatininnya, dan mengatur airnya itu dia terganggu dalam waktu yang singkat, kurang dari 3 bulan misalnya. Oke, jadi kalau di bahasa medisnya itu gangguan fungsi ginjal ya, Dok ya, secara akut maupun kronis begitu ya, Dok. Gangguan ginjal akut dan penyakit ginjal kronik biasanya kita bilang Oke, gitu. baik. Nah, kalau di masyarakat tuh gagal ginjal tuh udah menakutkan banget ya, Dok ya, karena katanya harus cuci darah begitu ya, Dok. Nah, apakah memang pengobatan penyakit ginjal itu apakah hanya dengan cuci darah gitu, Dok? Bagaimana? Itu bergantung terhadap penyebabnya dan apa pasien ini mengalami gangguan ginjal akut atau dia penyakit ginjal kronik. Dan bahasa cuci darah juga sebenarnya juga tidak tepat, yang karena dia prosesnya adalah dialisis, jadi hemodialisa ya, hemo itu darah. Biasa kita bilangnya ke pasien tuh dialisis ginjal, karena tidak hanya mengeluarkan apa yang berlebih di dalam darah, tapi juga menambahkan apa yang kurang ke dalam darah gitu dalam proses dialisis itu, karena kan ada pertukaran antara zat dialisatnya dan darahnya. Apakah pilihannya hanya itu? Tadi balik lagi pertanyaannya, dia tergantung dari penyebabnya. Kalau misalnya dia gangguan ginjal akut, atasi penyebabnya. Gangguan ginjal akut itu nanti biasanya akan membaik. Oke. Kalau misalnya dia penyakit yang sudah kronik, penyakit ginjal kronik, itu tidak dialisis tidak hanya dengan alat yang disebut hemodialisa itu, bisa juga dengan CAPD. Dia dialisanya dengan memasukkan cairan ke dalam perutnya, yang diganti biasanya regularnya tuh tiap 6 jam. Dan juga bisa juga transplantasi ginjal. Oke. Nah, kalau seseorang sudah cuci darah atau lebih tepatnya tadi dialisis tadi, Dok, apakah kemungkinan sembuhnya masih ada atau bagaimana, Dok? Ya, itu tergantung dari penyebabnya. Dalam kasus gangguan ginjal akut memang ada yang menjalani dialisis tadi. Oke. Kalau misalnya penyebabnya sudah teratasi, tentunya dialisisnya juga sudah tidak diperlukan lagi. Tapi pada kasus penyakit ginjal kronik, di mana kerusakan ginjalnya sudah permanen, itu tentunya akan harus berlangsung seterusnya, ya, untuk menjaga kualitas hidup pasien tersebut dan juga untuk menghindari komplikasi dari penyakit ginjal kronik tersebut. Nah, untuk mengetahui apakah fungsi organ ginjal di tubuh kita ini baik atau tidak, itu bagaimana caranya, Dok? Ya, kalau secara awam masalahnya itu agak sulit ya kalau mengetahui fungsi ginjal baik atau tidak, karena penyakit ginjal kronik tahap 1 sampai 3 itu biasanya tanpa gejala. Oke. Dan karena terbanyak di kita itu penyebabnya adalah diabetes dan hipertensi. Balik lagi tadi seperti anjuran yang pertama adalah kendalikan gula darah dan tekanan darahnya. Karena biasanya yang terbanyak di situ kita kendalikan di situ. Jadi kalaupun ada gejalanya, biasanya juga sama seperti kayak penyakit umum lainnya, misalnya tekanan darah naik, itu kan juga bisa ditemukan pada pasien dengan hipertensi biasa. Kemudian juga lemah, fatigue gitu ya, itu juga banyak ditemukan pada pasien-pasien dengan kondisi yang lain. Anemia juga begitu. Sebenarnya penyakit ginjal kronik juga bisa menyebabkan anemia. Jadi emang penyakit ginjal kronik itu dia spektrumnya luas, dan tapi tahap 1 sampai 3 biasanya tanpa gejala, dan jeleknya di situ.
Oke. Dan bagaimana supaya bisa men-screening di awal ada ya tadi itu penyebabnya yang eh, tekanan darah, gula darahnya gitu ya. Mereka check up berkalanya di situ. Kalau misalnya ada itu biasanya dokternya juga sudah memeriksakan apakah ada komplikasi lain dari penyakit ini, termasuk ke ginjalnya. Oke, jadi memang cara preventifnya, pencegahannya itu dari itu tadi ya dok, Check up kurangi berkala. konsumsi gula, garam gitu ya dok, agar fungsi ginjal kita tidak terlalu berat bekerjanya gitu ya dok ya. Nah, kalau tadi diabetes bisa berpengaruh ke ginjal, begitupun dengan hipertensi bisa berpengaruh ke ginjal. Nah, itu prosesnya bagaimana tuh dok? Ya, pada diabetes bisa merusak ginjal karena kondisi yang kadar gula berlebih dalam darah itu juga suatu yang tidak baik untuk ginjal. Ya, terdapat kerusakan sel-sel di bagian yang terkecil di ginjal tuh yang bagian penyaringnya, filternya itu glomerulusnya itu rusak karena kondisi perglikemi kadar gula darah berlebihnya menyebabkan banyak protein-protein itu bisa keluar yang normalnya tidak keluar gitu ya. Dan kondisi itu lama-lama kan menyebabkan fungsi ginjal akan menurun. Begitu juga dengan hipertensi, tekanan di dalam dalam sel ginjal itu juga akan meningkat dan itu juga suatu kondisi yang tidak baik untuk ginjal. Dan tapi penyakit ginjal sendiri juga bisa menyebabkan tekanan darah tinggi juga. Tinggi, oh gitu. Dan kebanyakan pasien-pasien diabetes begitu pasien itu ditemukan pasien itu dikatakan wah ini gula darah tinggi nih diabetes begitu misalnya itu kejadian komplikasi mikrovaskular sudah terjadi menurut penelitian sih seperti itu. Jadi itu banyak yang sudah terjadi. Pada diabetes sendiri kondisi gula darah berlebih itu tidak baik pada sel-sel di ginjal itu sendiri dan bisa merusak sel ginjal itu. Ya, terutama di bagian yang disebutnya glomerulus yang bisa itu bahasa umum itu di bagian penyaringnya gitu ya. Itu menyebabkan kerusakan sel-sel di situ yang menyebabkan protein yang tadinya tidak bisa keluar dia jadi keluar. Semakin lama kondisi itu berlangsung, kondisi fungsi ginjalnya akan semakin menurun. Begitu juga dengan hipertensi menyebabkan tekanan intraglomerular juga meningkat. Dan kondisi juga tidak baik untuk ginjal itu sendiri dan semakin lama akan semakin menurun fungsinya. Dan menurut penelitian pada pasien-pasien diabetes yang dikatakan baru diketahui sakit diabetes itu sudah terjadi komplikasi mikrovaskular dan komplikasi mikrovaskular adalah satunya yang ginjal ini. Oh oke. Jadi sangat berpengaruh ya dok penyakit DM sama hipertensi itu ya terhadap ginjal kita. Nah apakah penyakit yang mempengaruhi ginjal gitu ya itu bisa terjadi karena keturunan dok? Ada beberapa penyakit memang disebabkan oleh keturunan dan ini biasanya terlihat banyak di anak karena ada pasien anak-anak juga yang menjalani hemodialisa. Ya, artinya dia sudah mencapai tahap akhir. Ada juga yang disebabkan karena kongenital. Yang terbanyak itu karena komplikasi diabetes sama hipertensi itu tadi ya dok ya. Nah baik. Nah kalau sepengetahuan saya itu penyakit gangguan ginjal itu bisa juga disebabkan karena zat-zat kimia ya dok ya yang masuk ke dalam tubuh kita, termasuk salah satunya obat yang tadi disebutkan oleh Dr. Fendi ya. Nah, zat-zat apa saja kah ya dok yang bisa mempengaruhi fungsi ginjal kita? Ya, zat-zat itu yang sehari-hari kita tahu itu ya obat-obatan, misalnya beberapa obat anti nyeri yang digolongkan sebagai OAINS ya, dan juga beberapa antibiotik dan juga beberapa obat kemoterapi dan obat zat kontras. Kalau misalnya ada pemeriksaan radiologi, ada kasus di mana dokternya minta pemeriksaan dengan zat kontras. Nah, zat kontras ini juga ada bersifat nefrotoksik atau bersifat dia merusak ginjal. Nah, pandangan di masyarakat itu mengenai obat-obatan yang merusak ginjal ini kadang bisa salah persepsi. Karena penyakit hipertensi dan diabetes itu adalah penyakit yang long life gitu ya. Obatnya pun juga demikian, disebutnya kan
penyakit kronis, ya obatnya juga minumnya lama. Tapi di pasien, di masyarakat, wah minum obat terus ini, ginjalnya bisa rusak. Padahal yang merusak ginjal mereka pada kasus hipertensi dan diabetes ada penyakitnya sendiri dalam bentuk komplikasi tadi. Oke. Nah, obat-obatan yang diberikan tentunya sudah dipertimbangkan untuk komplikasi-komplikasi lainnya. Dan tujuan dari pengobatan itu justru adalah menghindari komplikasi-komplikasi dari penyakit diabetes dan hipertensi. Dalam hal ini adalah untuk menjaga kesehatan fungsi ginjalnya juga. Tapi kan sering di masyarakat tuh dibalik, wah kalau minum obat nih takut ginjalnya rusak, hatinya rusak. Ya. Tapi sebenarnya dokter yang merawat itu juga sudah mengetahui hal itu dan sudah mempertimbangkan itu juga. Iya, betul sekali. Betul sekali seperti yang dikatakan Dokter Fendi tadi. Kalau di masyarakat nih Dok ya, kan memang masih minum obat itu takut nih ginjalnya berat gitu kerjanya karena kebanyakan minum obat hipertensi atau yang DM gitu ya Dok. Padahal enggak justru ya Dok ya. Gimana nih Dok cara meyakinkan masyarakat nih biar minum obat itu intinya harus dengan resep dokter gitu ya Dok. Gimana tuh Dok? Iya, ini agak susah tergantung dari persepsi dari pasien itu sendiri. Yang penting itu pasien itu mengerti penyakitnya, kondisinya. Saat ini dia didiagnosa hipertensi atau diabetes dan tujuan pengobatannya salah satunya adalah menghindari komplikasi yang salah satunya adalah penyakit ginjal tadi. Selama pasien itu mengerti, biasanya mereka kan patuh ya minum obatnya. Dan beberapa pasien juga karena kalau misalnya sudah keluar dari poli dan ketemu keluarga, apalagi tetangga begitu ya, itu keyakinan bisa berubah. Ya. Omongan tetangga, orang dekat, omongan tetangga itu biasanya lebih poten gitu ya. Itu susah, apalagi kalau misalnya ternyata dia hipertensi tapi dia darah tinggi maksudnya ya, tapi dia tidak merasakan ada gejala gitu. Betul. Kan saya juga pernah dengar ada pasien ngomong begini, tensi saya 170 tuh, tapi saya nggak merasakan apa-apa. Kayak seperti ada kebanggaan, tapi di situ justru bahayanya. Betul. Karena dia tidak merasa, sementara penyakitnya ada dan itu jalan terus. Betul. Dan komplikasinya suatu saat akan terjadi kalau tidak dikendalikan. Di situ bahayanya. Namun kalau pasien tidak merasa sakit, tentu akan sulit diobati. Jadi memang untuk bisa sampai ke sana, pasiennya dia memahami, mengerti kondisi penyakitnya ini dan tujuan pengobatannya adalah untuk tadi menghindari komplikasi tadi. Betul. Gitu. Iya. Jadi masyarakat tuh harus paham dulu ya Dok ya tentang fungsi obat tersebut gitu ya Dok. Nah kalau masyarakat kan banyak juga nih di masyarakat kasus batu ginjal tuh Dok ya. Nah apa sih Dok penyakit batu ginjal itu Dok? Nah sebenarnya batu ginjal itu terbanyak karena kalsium oksalat ya. Awalnya tuh dia bentuknya kristal gitu, formasi dari kalsium dan oksalat itu, dan kemudian makin lama kristal itu semakin membesar formasinya, yang kita sebutnya sebagai batu. Memang beberapa orang kecenderungan ada yang seperti itu. Banyak pasien juga yang cenderungan punya kecenderungan untuk membentuk formasi itu di dalam saluran kemihnya. Dan begitu juga dengan asam urat. Asam urat itu juga bisa membentuk kristal asam urat yang semakin lama semakin membesar, yang kita sebutnya batu asam urat juga di saluran kemih. Asam urat ini juga kan pasien juga berobatnya hanya kalau sendinya sakit, tapi ternyata juga bisa menyasar ke saluran kemihnya dalam bentuk tadi batu saluran kencing ya. Jadi batu ginjal itu sendiri ya Dok ya disebabkan oleh apa itu Dok? Yang tadi karena terbanyak bentuknya ada kalsium oksalat ya. Itu bisa karena ada suplemen misalnya vitamin C yang berlebihan, karena vitamin C itu hasil akhirnya juga terbentuk oksalat dan akan berikatan dengan kalsium, itu akan membentuk kalsium oksalat ya. Kristal kalau dibuang di dalam bentuk urin, dia bisa membentuk kristal kalau dalam konsentrasi yang banyak di situ. Begitu juga dengan asam urat. Kalau misalnya asam urat di dalam darah tinggi, tentu pasti ginjal akan berusaha membuang itu. Dan kalau konsentrasinya banyak di dalam urin itu, apalagi urinnya bersifat asam, kondisi
terbentuknya kristal asam urat itu akan jadi semakin mudah. Oke. Nah, apakah benar nih, Dok, kondisi batu ginjal itu disebabkan oleh orang ini sering menahan buang air kecil gitu, Dok? Benarkah, Dok? Mungkin untuk sebagian orang, ya yang tadi ada faktor risiko tadi ya. Yang saya maksud ada kecenderungan dia asam uratnya tinggi, atau dia memang risiko atau kalsium oksalatnya tinggi. Tapi untuk orang awam lainnya mungkin juga tidak. Jadi ini kasusnya bergantung pada faktor risiko orang tersebut. Jadi memang bisa juga karena sering nahan buang air kecil itu ya, Dok? Ya. Atau karena kebanyakan minum vitamin C itu tadi kata dokter ya, terus kurang air putih gitu kan, Dok? Ya, kalau misalnya itu yang kasusnya ekstrim mungkin ya, berlebihan konsumsi vitamin C-nya, kurang air putih juga iya, karena intinya urin semakin pekat, tentunya formasi kristal akan mudah terbentuk. Sebaliknya kalau misalnya urinnya tidak pekat, tentunya semakin sulit untuk terbentuknya kristal tersebut. Terlebih lagi kalau misalnya cepat dibuang, karena kondisi yang stagnasi, cairan yang stagnasi itu juga akan memudahkan reaksi terbentuknya kristal tadi. Kalau misalnya pasien itu ada faktor risiko tersebut, karena kalau misalnya di justifikasi apakah semua yang menahan kencing akan begitu, ya tadi balik lagi pada personnya masing-masing, faktor risiko yang ada dalam tubuhnya masing-masing. Nah, kalau batu ginjal itu sendiri, Dok, kalau sudah terdiagnosis kena batu ginjal, itu pengobatannya bagaimana, Dok? Apakah bisa memecah sendiri batu ginjalnya atau gimana, tuh? Ya, kalau sudah diketahui ada batu ginjal, itu kita lihat biasanya batu ginjal itu kalau diperiksa ya, dokter radiologi akan memberikan informasi besaran dari batunya. Kalau secara teori, kalau batunya kurang dari setengah senti, harusnya dia bisa keluar dalam saluran kemih itu ya. Pakai obat aja gitu, Dok? Ya, tapi kalau misal lebih dari setengah senti, biasanya batunya itu tidak bisa keluar dengan sendirinya. Dia akan tersumbat kalau misalnya di saluran yang kecil, atau dia akan tetap di situ saja pada saluran besar, pada di ginjalnya misalnya gitu ya. Dan kalau itu mau dibereskan, tentunya harus butuh kepada dokter dengan keahlian khusus tadi, spesialis urologi misalnya ya. Dia bisa memecah batu itu dengan teknik ultrasound, tergantung pendekatannya di mana lokasi batunya. Atau dia bisa juga mengambil batunya itu cara manual dari bawah gitu. Bisa ya, atau dengan operasi gitu, Dok ya? Ya itu sudah jarang ya mereka melakukan itu. Tapi ya tidak tertutup kemungkinan, itu pertimbangannya ada pada dokter urologi. Dia melihat letak batunya di mana, apakah ini cocok dikerjakan teknik seperti ini atau tidak gitu. Dan tentunya ini batunya apa dulu ya. Kalau misalnya dia batu asam urat, kendalikan asam uratnya supaya tidak terulang lagi gitu. Dan kalau itu batu kalsium, ya itu yang agak susah ya. Tentunya dia harus menjaga supaya urinnya tidak pekat, air kemihnya ya, supaya tidak pekat. Dia harus banyak hidrasi, minumnya tidak boleh kurang tadi ya. Saya kira sih teknisnya mungkin begitu. Oke. Nah, kalau sekarang kan zamannya anak zaman now nih minum yang soft drink gitu ya, Dok. Minuman manis, minuman yang instan gitu, Dok. Nah, itu pengaruh nggak sih sama ginjal kita, Dok? Ya, tentunya minuman manis itu akan meningkatkan risiko diabetes. Dan pada akhirnya diabetes itu akan merusak ginjal itu sendiri. Minuman yang emang itu lagi ngetren ya, banyak dengan minuman yang sebutnya boba itu. Begitu juga dengan makanan instan. Betul. Makanan instan seperti mie ataupun yang lainnya, kan biasanya kita bisa lihat tuh ada kandungan, kalau mereka nulisnya benar begitu ya, itu natriumnya tinggi sekali. Betul. Sementara batasnya kan yang normalnya itu mungkin sekitar 2.300 mg ya per hari untuk natrium paling tingginya. Dan kalau misalnya mereka konsumsi itu berlebihan, pastinya akan naik ya. Risiko hipertensi juga meningkat, dan itu akan merusak ginjal pada akhirnya. Akan pengaruh juga ke ginjal kita ya, Dok ya.
Oke, nah terakhir nih dok, apa sih pesan-pesan dokter Fendi untuk masyarakat khususnya di kota Depok terkait menjaga kesehatan organ ginjalnya? Ya, saya ikut dari Kemenkes dengan akronimnya CERDIK, ya. Oke, Cek kesehatan berkala, kemudian enyahkan rokok, oke. gitu. Rajin olahraga, kemudian diet seimbang yang tadi, hindari makanan yang tinggi natrium, banyak gula, kolesterol. Kemudian istirahat cukup dan kelola Betul. stres. Betul. Jadi Sobat Healthies jangan lupa lakukan cerdik ya. Cek kesehatan, enyahkan asap rokok, rajin olahraga, diet seimbang, istirahat cukup dan juga kelola stres. Begitu ya, Dokter Fendi ya. Baik, terima kasih Dokter Fendi bincang-bincangnya kali ini. Terima kasih banyak atas ilmunya yang sudah di-sharing ke Sobat Healthy semuanya. Oke Sobat Healthy, terima kasih sudah menyaksikan Info Podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Dinkes Kota Depok dan Promkes Dinkes Kota Depok. Info Podcast, sehat bersama pasti bisa. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.